Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia dengan topik bahasan teks prosedur. Makijar, mari kita belajar. Teks prosedur. Pengertian. Teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa runtutan langkah demi langkah, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Ciri-ciri teks prosedur. Teks prosedur memiliki ciri khas yang membedakannya dengan teks lain. Kamu sudah tahu ciri-ciri teks prosedur? Berikut ciri-ciri teks prosedur yang dapat membedakannya dengan teks lain. 1. Menggunakan kalimat imperatif perintah. 2. Terdapat panduan yang harus dilakukan. 3. Menggunakan kata kerja aktif. 4. Menggunakan konjungsi kata hubung untuk menunjukkan urutan. 5. Terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. 6. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. 7. Terdapat penomoran beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Struktur teks prosedur. Judul. Judul adalah ringkasan singkat yang menggambarkan isi pokok atau topik utama dari suatu teks. Judul pada teks prosedur adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat. Kata pengantar. Kata pengantar adalah bagian dari suatu teks yang berfungsi sebagai perkenalan. Kata pengantar pada teks prosedur adalah pernyataan pembuka yang menyampaikan tujuan penulisan teks prosedur. Bahan dan peralatan. Bahan dan peralatan merupakan rincian bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses produksi. Bahan dan peralatan sifatnya boleh ada, namun boleh tidak ada seperti pada contoh prosedur mencuci tangan di atas. Tahapan proses ditulis berurutan. Tahapan atau proses membuat sesuatu harus ditulis secara berurutan dari awal hingga akhir. Struktur teks prosedur yang berurutan seperti ini bertujuan agar pembaca dapat memahami untuk kemudian menirukannya. Tidak boleh ada yang terlewat atau tertukar. Kaidah bahasa teks prosedur. Teks prosedur memiliki tak hanya ciri dan struktur yang khas, tetapi juga kaidah bahasa tersendiri. 1. Menggunakan 3 jenis kalimat. Kaidah bahasa teks prosedur yang pertama adalah pada jenis kalimatnya. Teks prosedur biasanya menggunakan 3 jenis kalimat, yaitu kalimat deklaratif, imperatif, dan interogatif. A. Kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berfungsi untuk memberikan informasi. Kalimat ini ditandai dengan adanya tanda titik pada bagian akhir kalimat. Contoh teks prosedur yang mengandung kalimat deklaratif, membuat masker alami dari tomat hanya memerlukan 2 bahan. B. Kalimat imperatif perintah. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang berisi perintah, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, larangan. Kalimat imperatif biasanya ditandai dengan penggunaan partikel lah. Contoh teks prosedur yang menggunakan kalimat perintah, gunakanlah sabun cair, rebuslah air sampai mendidih, dal. C. Kalimat interogatif. Kalimat interogatif adalah kalimat yang digunakan untuk mengajukan suatu pertanyaan. Kalimat ini ditandai dengan adanya tanda tanya pada bagian akhir kalimat. Contoh teks prosedur yang mengandung kalimat interogatif, pernahkah Anda membuat masker wajah dari tomat? Menggunakan konjungsi-konjungsi. Dalam teks prosedur, seringkali dijumpai penggunaan konjungsi atau kata hubung. 2 konjungsi yang paling sering digunakan dalam teks prosedur adalah konjungsi temporal dan konjungsi persyaratan. A. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang berfungsi untuk menunjukkan waktu atau urutan kejadian. Beberapa contoh konjungsi temporal dalam teks prosedur adalah selanjutnya, kemudian, berikutnya, lalu, dan setelah itu. B. Konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan adalah kata hubung yang menyatakan syarat bagaimana suatu hal terjadi. Beberapa contoh konjungsi persyaratan dalam teks prosedur adalah jika, andai, bila, kalau, dan asalkan. Numeralia. Numeralia merupakan kata yang menyatakan angka atau bilangan. Numeralia pada teks prosedur digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Contoh numeralia dalam teks prosedur adalah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Pronomina.
Pronomina adalah kata ganti. Pronomina yang sering digunakan dalam teks prosedur adalah pronomina persona dan pronomina penunjuk. A. Pronomina persona. Pronomina persona adalah kata ganti untuk menggantikan orang. Contoh pronomina persona dalam teks prosedur adalah kamu, Anda, kalian, dan kita. B. Pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk adalah kata ganti untuk menggantikan benda. Contoh pronomina penunjuk dalam teks prosedur adalah ini, itu, dan tersebut. Verba. Terdapat dua jenis verba atau kata kerja yang digunakan dalam teks prosedur. Kedua jenis verba dalam teks prosedur adalah verba material dan verba tingkah laku. A. Verba material. Verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Bentuk tindakan dalam verba material dapat dilihat secara langsung. Contoh verba material dalam teks prosedur adalah memotong dan mengaduk. B. Verba tingkah laku. Verba tingkah laku merupakan tindakan dengan ungkapkan. Artinya, tindakan ini tidak dapat disaksikan secara langsung bagaimana bentuknya. Contoh verba tingkat laku dalam teks prosedur adalah merasakan dan menyenangkan. Teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contoh teks prosedur sederhana adalah prosedur untuk mengoperasikan kompor listrik. Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contoh teks prosedur sederhana adalah prosedur pembuatan SQEK. Teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Contoh teks prosedur sederhana adalah cara menggunakan smartphone. Contoh teks prosedur di awal telah disebutkan langkah-langkah mencuci tangan menurut WHO. Kita akan menyusunnya ulang menjadi sebuah teks prosedur yang sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Sobat, biar lebih paham, yuk simak contoh teks prosedur di bawah ini. Cara mencuci tangan yang benar menurut WHO. Dalam kondisi pandemik virus corona, WHO menyarankan perlindungan dasar berupa mencuci tangan sesering mungkin. Langkah ini diutamakan oleh WHO karena mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh dapat membunuh virus yang ada di tangan kita. Berikut adalah tata cara mencuci tangan yang benar yang direkomendasikan oleh WHO. 1. Gunakan air bersih dan mengalir. 2. Basahi tangan dengan air. 3. Tuang sabun pada telapak tangan secukupnya untuk menutup seluruh permukaan tangan. 4. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. 5. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari. 6. Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. 7. Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. 8. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. 9. Bilas dengan air yang bersih dan mengalir. 10. Keringkan tangan dengan lap sekali pakai atau